Nama saya Poranan Simanung Khalid. Kali ini saya akan menjelaskan untuk nomor 2, yaitu menunjukkan dan menjelaskan celah XSS. Oke, kita langsung saja menjelaskan di manakah celah XSS itu. Nah, saya akan menjelaskan yang namanya reflected XSS, yaitu ketika linknya yang dikirim oleh klien dia dirubah tanpa sepengetahuan klien, jadi websitenya bisa dirubah seperti ini ya. Ini kita sudah masukkan web, dia berubahnya seperti ini. Kita masukkan perintah garis bawah seperti ini. Nah, hasilnya web yang kita buat tadi sekarang berubah menjadi web ada garis bawah. Jika membuat sebuah link yang dibuat klien dengarkan seperti ini tanpa ada penjaga codingannya untuk membackup adanya kita tambahan pada pemrograman, si hacker juga bisa menambahkan di sini yaitu script. Jadi ini ada tambahan scriptnya. Nah, ini ya. Nah, setelah kita membuat web tambahan scriptnya, maka akan muncul notis seperti ini. Dan jika kita masuk refresh, dia akan tetap membuat notifikasi ini. Reflected itu bekerja jika link pada software yang tidak menambahkan sebuah antiprogram yang bisa diisi pada website. Jadi si hacker pun bisa juga membuat penambahan bukan hanya dari script tadi, melainkan password pun bisa. Seperti ini. Ada penambahan. Kita salin dari sini ya. Oke. Salin. Kita masukkan sini. Nah, ini kita sudah membuat websitenya bisa menggunakan password. Jadi kita buat passwordnya dan akan muncul masukkan password. Nah, ketika masukkan password itu akan masuk ke area action tersebut. Ini sangat berbahaya jika kalian tidak mengerti basic pemrograman, karena tampilan awalnya dengan tampilan yang dibuat seperti ini, itu webnya sudah dirubah oleh si hacker. Jadi si klien mungkin berpikir ini ada update tapi si hacker sudah merubahnya semua. Nah, selanjutnya saya akan membahas namanya store access, yaitu terdapat nama dan pesan yang bisa kita kirim ke halaman web ini. Jadi perbedaannya yaitu pada halaman ini kita bisa merubahnya kalau untuk perbedaannya tadi, kalau jika kita mengubahnya hanya di tempat webnya saya, tetapi kalau untuk store access kita bisa mengubahnya semua dari mulai webnya sampai dengan database-nya. Jadi seperti ini. Kita masukkan namanya itu, kita contoh tes. Kita masukkan pesannya yang tadi aja. Tes. Kita kirim. Nah, pesan sudah disimpan. Kita refresh. Nah, hasilnya akan muncul di sini. Tes dengan ada underline di bawah.
dan juga kita bisa melihat di database. Nah, sudah masuk ya di database yang kita buat tadi. Terus kita buat juga script. Kita buat contohnya lagi dengan memasukkan adanya script. Seperti ini ya, script kita kirim, pesan sudah simpan, dan jika kita balik, kita refresh, dan hasilnya akan terdapat notice yang seperti tadi. Cuman beda tadi yang saya bilang, dia merubah semuanya. Jadi di database pun dia terdeteksi adanya scriptnya tadi. Nah, ini. Untuk selanjutnya kita buat contohnya lagi yang passwordnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kita coba masukkan ini. Oke, kita kirim, pesan sudah simpan, dan kita bisa melihatnya. Berhasil ya, sudah masuk ke dalam web dan juga ke dalam database. Oke. Oke, demikian dari penjelasan tentang celah-celah yang ada di XSS. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjawab soal nomor 3, keamanan web. Nah, di sini kita sudah membuka aplikasi Loich untuk melakukan DDoS. Nah, pertama kita memasukkan IP kita dulu, 92.68. Nah, setelah kita memasukkan IP-nya, kita logon. Dan di bawah ada terdapat namanya port. Port ini kita bisa memilih dari 80 sampai 155. Kita buat aja portnya itu 80. Dan selanjutnya ini ada metode. Di metode ini ada 3, TCP, UDP, HTTP. Nah, kita pakai TCP saja. Dan trapnya kita buat 5. Nah, untuk ini ada kecepatan, dimana kalau kita buat dia ke kiri, dia akan semakin cepat. Dan kalau kita buat ke kanan, dia akan melambat. Nah, sekarang kita buat untuk meretasnya itu dalam ke kiri aja biar agak cepat. Nah, setelah kita men-setting semua dari mulai IP, port, method, dan trapnya, dan kecepatannya, kita langsung saja mengklik tombol yang ada di sini. Oke, dan kita bisa lihat di aplikasi Wersak-nya. Nah, terdapat ada merah-merah yang muncul di Wersak. Merahnya ini dia sedang menyerang, tapi jenis serangannya itu dalam bentuk traffic palsu. Jadi DDoS ini menerima, seperti kita bilang, menerima banyak user, dia menerima user, tapi yang diterima usernya itu hanya sedikit. Jadi akibatnya kalau seperti ini bisa membuat servernya jadi broken dan rusak. Nah, demikian dari penjelasan saya tentang DDoS. Terima kasih. Baiklah, untuk video terakhir saya akan menjelaskan soal UAS keamanan web, yaitu yang nomor 4, penetration testing dengan UAS ZAP. Oke, langsung saja kita masuk aplikasi ZAP-nya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengisikan di URL to attack pada aplikasi ZAP. Saya akan mencoba untuk situsnya Triguna Dharma. Setelah itu kita klik attack
Nah, berhubung saya sudah membuat hasilnya, maka kita akan langsung melihat hasilnya. Ini dia hasil dari report dari Zep yang saya serang tadi ini, Trigona. Ada juga dari website ikat semesta tebing tinggi, Sikap Metodis. Untuk hasilnya seperti ini. Di Trigodharma kita bisa melihat pada percobaan saya itu high-nya 0, medium-nya 2, low-nya 2. Dan ini ada jenis data tables ya. High-nya juga sama dengan 0, medium-nya 1, dan low-nya juga. Dan untuk ke semesta tebing tinggi itu diperoleh high-nya 1, medium-nya 1, low-nya 0. Dan di Sikap Metodis pada percobaan yang ini pertama high-nya 0, medium-nya 0 juga, dan low-nya 4. Di percobaan yang kedua di Sikap Metodis saya mendapatkan high-nya 0, medium-nya 2, dan low-nya 3. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penetrasi serangan terhadap situs-situs yang akan dimasuki di OWASP Zap. Terima kasih.